Kesultanan Melayu di Sumatera Timur mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-19. Kesultanan Delhi, Langkat, Serdang, dan Asahan memainkan peran penting dalam perdagangan dan ekonomi. Komoditas utama seperti tembakau Delhi yang terkenal di dunia internasional membawa kemakmuran besar ke wilayah ini. Namun, kemakmuran ini tidak lepas dari kerja sama kesultanan dengan pemerintah kolonial Belanda. Para sultan memberikan konsesi tanah kepada Belanda untuk perkebunan besar, sementara rakyat jelata menjadi buruh di bawah sistem kerja yang keras. Kesultanan Melayu mulai kehilangan simpati dari rakyatnya. Sistem feodalisme yang dianggap menindas memunculkan rasa ketidakpuasan, terutama di kalangan buruh perkebunan yang bekerja dalam kondisi berat. Ketegangan sosial ini memuncak setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Semangat kemerdekaan menyebar dengan cepat. Namun di Sumatera Timur, revolusi sosial berubah menjadi tragedi besar. Pada Maret 1946, kelompok-kelompok revolusioner menyerang kesultanan-kesultanan Melayu dengan tujuan menghapus feodalisme. Kira-kira tanggal 3 Maret tahun 1946 kejadian itu. Waktu itu kita sudah seluruh pemilih sudah memprediksi bakal ada penyerangan ke istana. Jadi sesudah pulang orang tua saya dari istana, awak bilang sama orang tua, coba untuk lihat di lapangan itu sudah penuh orang, bakal menyerang ke istana. Nah, jadi pagi itu masuklah orang tua ke istana, menyerang. Ini dalam istana itu ada uak-uak itu kemanakan. Jadi orang itu berkurung karena takut. Jadi ada satu itu orang yang menyerang itu membawa senjata. Di doornya itu apa? Pintu. Rupanya itu dari senjatanya itu senjata Jepang ke kepala dia meletus karena dipukulnya itu pintu, jadi ke kepalanya meninggal satu di situ. Jadi penyerbuan itu diserbu istana itu, dikuasai istana itu. Maka jam 8, kira-kira 8 lebih, itu dia itu menangkapi seluruh, ditangkapi dengan perjanjian bakal diperiksa. Maka dikumpulkanlah itu dulu itu di Java Subang. Itu tempat penyimpan uang dulu zaman penjajah. Jadi kumpulkanlah di Java Subang itu orang itu. Dari Java Subang lah sudah ada daftar bakal dibawa ke Sungai Londer untuk pembunuhan. Sudah kumpul di Java Subang, mereka itu dibawa ke Sungai Londer, diikat semuanya. Diikat dia di Sungai Londer, dikumpulkanlah di SD Sungai Londer itu. Ada sekolah SD di Sungai Londer itu dikumpulkan di situ. Di situ orang itu sudah sekali drink, sudah minum. Nah, satu persatu lah dibawa ke lubang itu. Lubangnya begini. Ada dari sini lingkarannya lubang itu begini. Dia memang digali. Dalamnya kira-kira segini dah. Kalau keluarga kami itu tidak ada yang lepas. Sama sekali pangkat ayah, orang tua, itu sama sekali potong itu. Bukan ini berdarah biru saja dipotong di situ. Masyarakat pun ada dipotong di situ. Haji pun ada juga dipotong di situ. Macam mufti itu, Said Hamid itu, dipotong di situ juga.
Jadi bercampur di situ, potong. Angkat hulu. Di Binjai itu selesai Bohorok, itulah dia kekuasaan dia. Waktu itu datang dari Medan beberapa orang. Jadi ayah saya dipanggil. Orang itu mengadakan pertemuan di sekolah dekat rumah saya itu. Tak pernah kira waktu mau sholat maghrib dipinjam, istilahnya dipinjam lah ayah saya ini tadi. Setelah itu tak pernah pulang. Ya mak saya itu selalu sakit, ya akhirnya dia sakit. Sakitnya, saya tanya juga, mak, encik, saya bilang, encik ini sakitnya kenapa? Apa memikirkan harta? Ya? Karena Sultan Langkat itu kaya kali. Ya? Tidak, aku mikirkan itu kau. Kemana dia sebenarnya? Sampai sekarang ni lah tak kedengaran lagi. Sampai sekarang tak tahu saya di mana pun makam orang tua saya. Yang tengah bapak saya, ya, Tunku Pangeran Kamil, Tunku Sentol, orang dari Langkat juga. Adiknya Tunku Harun, itu yang saya tahu saya. Itu sekretaris Sultan, sama namanya itu, kurang ingat saya namanya. Sekretaris Sultan itu meninggal juga itu dikuburkan satu yang 3 lubang tadi lah, yang ada 18, ada 15, ada 5. Itu yang saya ketahui. Ada juga tuh, tapi bukan dari keluarga itu juga, ada pegawai pun ada juga di situ. Ada satunya orang Batak. Orang Batak itulah dicari polisi, kemana dia? Akhirnya rupanya dia ikut terbunuh. Batak tadi sama namanya saya kurang, tapi ada dalam apa saya itu ada tuh catatan saya. Ada lagi yang dibunuh, tak sempat tak sempat habis. Henyakan gitu. Istana itu ditembak tuh dari apa? Setelah ditembak, dinaikkan bendera, ditembak lagi, mati lampu, habislah semuanya. Itu salah satu pakcik saya, Tunku Harrison. Harrison ini kerjanya supir Sultan. Dia yang kena tergeletak deh tuh. Lalu pakcik saya juga tergeletak juga. Tak berapa lama matilah lampu, habislah semuanya. Istana Langkat dirampas, Sultan Serdang diasingkan, dan banyak bangsawan dihukum mati tanpa pengadilan. Aksi ini membawa kehancuran pada tatanan masyarakat Melayu yang telah berakar selama ratusan tahun. Pada tahun 1947, di tengah gejolak politik, Belanda mendirikan negara Sumatera Timur, NST. Wilayah ini dimaksudkan untuk melemahkan Republik Indonesia yang baru lahir. Belanda mendukung pengembalian kekuasaan kepada beberapa sultan Melayu, tetapi langkah ini justru memunculkan konflik baru antara pendukung federalisme dan nasionalisme. Setelah integrasi, Sumatera Timur tidak lagi menjadi entitas administratif yang berdiri sendiri. Nama Sumatera Timur perlahan menghilang dari peta, tergantikan oleh provinsi Sumatera Utara yang lebih besar. Namun, bagi masyarakat Melayu, luka dari revolusi sosial tetap menjadi kenangan pahit yang sulit dilupakan. Meskipun begitu, budaya Melayu di Sumatera Timur tetap bertahan. Tradisi adat, bahasa, dan seni tetap menjadi identitas yang dijaga oleh generasi penerus. Ini adalah warisan yang tak tergantikan dari masa lalu, yang penuh gejolak.